Liverpool Football Club adalah sebuah klub sepak bola profesional asal Inggris yang berbasis di Liverpool, didirikan pada tahun 1892. Liverpool kemudian bergabung dengan Football League di tahun berikutnya, dan sejak pembentukannya memainkan pertandingan kandang mereka di Stadion Anfield yang terletak sekitar 4,8 km dari pusat kota. Liverpool merupakan salah satu klub terkaya dan memiliki supporter yang cukup banyak di seluruh dunia. Liverpool memiliki sejarah persaingan yang panjang dengan klub sekotanya Everton dan juga dengan Manchester United. Persaingan dengan klub sekota terkenal dengan nama Derby Merseyside, sedangkan dengan Manchester United dikenal dengan sebutan North West Derby. Liverpool didirikan pada 15 Maret tahun 1892 sebagai akibat perseteruan antara Comet Everton FC dengan John Holding sebagai presiden klub yang juga pemilik Stadion Anfield. Sebelumnya pada tahun 1891 John Holding sebagai penyewa dari Stadion Anfield membeli tanah tersebut secara langsung dan mengusulkan meningkatkan harga sewa dari 100 pound sampai 250 pound per tahun. Everton, yang telah bermain di Anfield selama 7 tahun, menolaknya dan terjadi perseteruan. Liverpool tahun 1892 sampai tahun 1893. Akibat dari perseteruan itu, Everton akhirnya pindah ke Stadion Goodison Park dan John Holding menjadikan Stadion Anfield sebagai kandang Liverpool sampai sekarang. Klub sempat diberi nama Everton FC and Athletic Grounds, Ltd, atau diringkas Everton Athletic. Namun Asosiasi Sepak Bola FC sebagai nama baru, dan Liverpool menjelma menjadi kekuatan serius di kompetisi sepak bola Inggris. Mengawali debutnya sebagai klub sepak bola profesional, Liverpool bermain di Liga Lancashire dan berhasil menjadi juara, sebelum akhirnya bergabung dengan Divisi 2 Liga Inggris, sekarang bernama Football League Championship. Pada musim tahun 1893 sampai tahun 1894, pada musim pertamanya di Divisi 2, Liverpool langsung menjadi juara dan berhak untuk promosi ke Divisi 1 sekarang bernama Liga Premier Inggris. Liverpool tidak menunggu lama untuk menjadi juara Liga, karena pada musim pertamanya di Divisi 1 ini, tahun 1900 sampai tahun 1901, Liverpool sukses menjuarai Divisi 1 dan mengulanginya lagi 5 tahun kemudian. Final Piala FA pertama dilakukan pada tahun 1914, meskipun akhirnya mereka dikalahkan Burnley 1-0. Setelah itu, Liverpool berhasil meraih juara Liga 2 musim berturut-turut, yaitu musim tahun 1921 sampai tahun 1922 dan tahun 1922 sampai tahun 1923. Namun tidak mendapatkan trofi lagi sampai musim tahun 1946 sampai tahun 1947 ketika berhasil meraih gelar liganya yang kelima. Setelah berada di Divisi 1 selama lebih dari 50 tahun, akhirnya Liverpool mengalami kemerosotan dan terdegradasi ke Divisi 2 pada musim tahun 1953 sampai tahun 1954. Beberapa saat setelah Liverpool dikalahkan oleh Worcester City, klub di luar Football League, pada Piala FA musim tahun 1958 sampai tahun 1959, Dale Shankly ditunjuk sebagai manajer pada bulan Desember tahun 1959. Shankly merombak tim secara besar-besaran dengan melepas 24 pemain lama dan menggunakan sebuah ruangan di Stadion Anfield untuk menggelar rapat kepelatihan. Ruangan ini dinamakan The Boardroom, yang berhasil melahirkan manajer-manajer legendaris Liverpool di kemudian hari.
Di ruangan inilah, Bill Shankly dan anggota boardroom lainnya seperti Bob Paisley, Joe Fagan, dan Reuben Bennett mulai membangun kekuatan Liverpool yang membuat iri tim lain. Hasil dari renovasi yang dilakukan oleh Bill Shankly mulai membuahkan hasil ketika berhasil promosi kembali ke Divisi 1 pada musim tahun 1961 sampai tahun 1962 dan menjadi juara Liga pada musim tahun 1963 sampai tahun 1964. Liverpool meraih era terbaiknya saat di bawah manajer Bill Shankly. Pelatih ini kemudian menjadi legenda Liverpool. Ia sangat dihormati karena berhasil membawa Liverpool kembali ke Divisi 1 setelah sebelumnya berada di Divisi 2 selama 8 musim. Untuk menghormati jasanya, dibuatlah patung Bill Shankly di pintu masuk Anfield. Pemain-pemain yang terkenal pada masa ini termasuk Ray Clemency, Matt Lawrenson, Graeme Souness, Ian Callaghan, Phil Neal, Kevin Keegan, Alan Hansen, Kenny Dalglish 102 cap, dan Ian Rush 346 gol. Setelah menjuarai Piala FA yang pertama pada tahun 1965 dan menjuarai Liga pada musim tahun 1965 sampai tahun 1966, Bill Shankly berhasil mempersembahkan gelar juara Liga dan Piala UEFA pada musim kompetisi tahun 1972 sampai tahun 1973. Musim berikutnya Bill Shankly berhasil mempersembahkan gelar Piala FA setelah membantai Newcastle United 3-0. Tidak ada yang menyangka bahwa gelar Piala FA itu merupakan persembahan terakhir dari seorang Bill Shankly, karena secara tiba-tiba Bill Shankly memutuskan untuk pensiun. Pemain dan Liverpoolian berusaha untuk membujuk, bahkan para pekerja di Liverpool mengancam akan melakukan mogok kerja. Tetapi Bill Shankly tetap pada pendiriannya dan menyerahkan tongkat manajerial kepada asistennya yaitu Bob Paisley. Bill Shankly akhirnya pensiun pada tahun 1974 dan bergabung dengan Liverpoolian di tribun The Kop. Kejayaan Liverpool bersama Bill Shankly dilanjutkan Bob Paisley yang pada saat itu berusia 55 tahun. Dia menjabat sebagai manajer Liverpool dari tahun 1974 sampai 1983 dan hanya pada awal tahun Bob Paisley tidak dapat memberikan gelar untuk Liverpool. Selama 9 tahun Bob Paisley menjabat sebagai manajer Liverpool FC, ia memberikan total 21 trofi, termasuk 3 Piala Champions, 1 Piala UEFA, 6 juara Liga Inggris, dan 3 Piala Liga secara berturut-turut. Dengan semua gelar itu, tidak salah bila Bob Paisley menjadi manajer tersukses yang pernah menangani klub Inggris. Tidak hanya sukses memberikan gelar untuk Liverpool FC, tetapi Bob Paisley juga sukses dalam melakukan regenerasi di tubuh Liverpool FC dengan tampilnya para bintang muda seperti Graeme Souness, Alan Hansen, Kenny Dalglish, dan Ian Rush. Walaupun Bob Paisley akan mewariskan sebuah skuad muda yang sangat hebat dan berbakat, tetapi dengan semua torehan gelar itu, akan menjadi sangat berat buat siapapun penerusnya. Paisley pensiun pada tahun 1983 dan digantikan oleh asistennya Joe Fagan. Sebagai penerus Bob Paisley, Joe Fagan, yang pada saat itu berusia 62 tahun, di musim pertamanya berhasil mempersembahkan treble buat Liverpool yaitu juara Liga Inggris, juara Piala Liga, dan juara Piala Champions. Raihan ini menjadikan Liverpool FC sebagai klub sepak bola pertama di Inggris yang berhasil meraih 3 gelar juara sekaligus dalam satu musim kompetisi. Sayangnya, catatan kemasan itu sedikit ternoda oleh insiden di Stadion Heysel. Insiden yang terjadi sebelum pertandingan final Piala Champion antara Liverpool
dan Juventus ini menewaskan 39 orang, sebagian besar adalah pendukung Juventus. Setelah peristiwa mengerikan itu, Juvagan memutuskan untuk pensiun dan memberikan tongkat manajerial selanjutnya kepada Kenny Dalglish yang ditunjuk sebagai manajer pemain. Juvagan menyerahkan tugas manajerial Liverpool FC kepada Kenny Dalglish yang pada saat itu sudah menjadi pemain hebat, tetapi masih harus membuktikan kapabilitas sebagai seorang manajer. Pada masa kepemimpinan Kenny Dalglish, Liverpool FC dibawa menjadi juara Liga Inggris sebanyak 3 kali dan juara Piala FA sebanyak 2 kali, termasuk gelar ganda juara Liga Inggris dan juara Piala FA pada musim kompetisi tahun 1985 sampai tahun 1986, bila tidak terkena sanksi dari UEFA. Bisa dipastikan Liverpool FC menjadi penantang serius untuk merebut Piala Champion pada saat itu. Kesuksesan Liverpool FC pada masa kepemimpinan Kenny Dalglish kembali dibayangi kejadian mengerikan lainnya, yaitu tragedi Hillsborough pada pertandingan semifinal Piala FA melawan Nottingham Forest FC tanggal 15 April tahun 1989. Ratusan penonton dari luar stadion memaksa masuk ke dalam stadion yang mengakibatkan Liverpoolian yang berada di tribun terjepit pagar pembatas stadion. Hal ini mengakibatkan 94 Liverpoolian meninggal di tempat kejadian, 1 Liverpoolian meninggal 4 hari kemudian di rumah sakit, dan 1 Liverpoolian lainnya meninggal dunia setelah koma selama 4 tahun. Akibat tragedi Hillsborough ini, pemerintah Inggris melakukan penelitian kembali mengenai faktor keamanan stadion sepak bola di negaranya, dikenal dengan sebutan Taylor Report, menyebutkan bahwa penyebab dari tragedi Hillsborough ini adalah faktor penonton yang melebihi kapasitas stadion karena kurangnya antisipasi dari pihak keamanan. Akhirnya, pemerintah Inggris mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan setiap klub divisi 1 Inggris untuk meniadakan tribun berdiri. Setelah menjadi saksi hidup dari tragedi mengerikan Heysel dan Hillsborough, King Kenny Dalglish tidak pernah bisa lepas dari trauma yang menghinggapi dirinya. Akhirnya pada tanggal 22 Februari tahun 1990, ia mengumumkan pengunduran dirinya sebagai manajer Liverpool FC. Pengumuman yang sangat mengejutkan dunia sepak bola pada saat itu, karena Liverpool FC sedang bersaing ketat dengan Arsenal dalam perebutan gelar Liga Inggris. Alasan yang disebutkan oleh Kenny Dalglish pada saat itu adalah tidak bisa lagi menghadapi tekanan dalam menahkoda Liverpool FC. Selama beberapa minggu, Liverpool FC ditangani oleh pelatih tim utama Ronnie Moran, sebelum akhirnya Liverpool FC menunjuk Graham Souness sebagai manajer berikutnya. King Kenny Dalglish kemudian dikenang sebagai legenda terhebat Liverpool FC karena sangat sukses baik sebagai pemain maupun manajer. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga informasi yang kami berikan bermanfaat bagi pemirsa. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan memberkahi dan merahmati kita semua. Amin.